Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teusa Cahyani Dinisi, NIM 19 10 10 Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang Introduction to Spatial Data Science dan Spatial Big Data. Nah, tujuannya kita mempelajari ini yaitu satu, penjelasan terhadap konsep umum data science, spatial data science dan spatial big data. Yang kedua yaitu penjelasan spatial data science dalam perspektif bisnis. Yang ketiga yaitu penjelasan komponen dan hubungan spatial data science dengan spatial big data. Nah, yang keempat yaitu integritasi spatial data science dan spatial big data. Yang kelima yaitu penjelasan spatial data science dan spatial big data platform, tapi itu kita bahasnya cuma sekilas. Nah, yang pertama kita bahas tentang definisi spatial data science. Spatial data science adalah subset ilmu data yang berfokus pada karakteristik unik data spasial yang bergerak jauh dari sekedar melihat yang dimana hal-hal terjadi untuk memahami mengapa hal itu terjadi. Nah, spatial data science memperlakukan interaksi lokasi, jarak, dan spasial sebagai aspek inti dari data yang menggunakan metode dan perangkat lunak, khusus untuk menganalisis, memvisualisasikan, dan menerapkan pembelajaran pada kasus penggunaan spasial. Nah, yang pertama kita membahas tentang definisi spatial data science. Spatial data science adalah subset ilmu data yang berfokus pada karakteristik unit data spasial yang bergerak jauh sekedar melihat di mana hal-hal terjadi untuk memahami mengapa hal itu terjadi. Spatial data science memperlakukan interaksi lokasi, jarak, dan spasial sebagai aspek inti dari data yang menggunakan metode dan perangkat lunak khusus untuk menganalisis, memvisualisasikan, dan menerapkan pembelajaran pada kasus penggunaan spasial. Nah, apa itu sains? Sains itu sebagai objek. Yang pertama, ilmu pengetahuan mengatur kebenaran tentang pengetahuan manusia, atau maksudnya itu kayak manusia untuk penelitian gitu. Yang kedua yaitu ilmu yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau fenomena alam semesta yang terjadi. Nah, yang ketiga yaitu secara tradisional metode sains yaitu untuk mengejar menemukan hubungan sebab akibat, dengan kata lain di mana digunakan untuk menjawab mengapa hal itu terjadi. Nah, selanjutnya yaitu apa itu data science? Data science ini baru-baru menjadi sorotan di era big data. Nah, data science itu cabang ilmu pengetahuan yang berarti bahwa data science membutuhkan pemahaman tentang berbagai ilmu dari kombinasi. Jadi data science itu kayak gabungan antara ilmu pengetahuan sama pemahaman dan dijadikan satu, menjadi kombinasi. Nah, yang kedua yaitu data science sebagai wawasan yang menggantikan kebenaran dalam definisi data science, yang berarti bahwa data science tidak mengejar kebenaran umum. Jadi data science itu perlu bukti untuk kebenarannya. Nah, yang ketiga yaitu yang awalnya data digantikan menjadi hipotesis dan percobaan, yang berarti bahwa analisis data dalam alat utama untuk menemukan pengetahuan dan pengawasan.
Nah, selanjutnya yaitu spatial big data. Nah, spatial big data mempunyai manfaat yang lebih besar. Nah, integrasi big data dan GIS atau biasa disebut dengan spatial big data maksudnya memunculkan inovasi-inovasi baru dengan manfaat yang lebih besar. Nah, spatial big data berasal dari berbagai sumber seperti satelit, drone, kendaraan, layanan jaringan, geososial, perangkat seluler, dan kamera. Nah, peran data science sangat penting dalam era big data saat ini, di mana berbagai jenis data yang terstruktur maupun tidak struktur dapat dianalisa dengan baik. Data science merupakan gabungan dari inferensi data pengembangan algoritma dan teknologi untuk memecahkan masalah analitik yang kompleks. Nah, data science sendiri lebih kepada penggalian atau analisis prediktif suatu data untuk difilter dan ditemukan data yang benar sehingga menghasilkan suatu data yang lebih akurat sesuai dengan data yang sebenarnya. Nah, dalam data science ini tidak hanya mengandalkan ilmu sains saja, akan tetapi ada beberapa ilmu yang harus dimiliki untuk memahami bidang tersebut. Selanjutnya yaitu History of Data Science and Big Data. Pada tahun 1997, menurut ketua HiC Server yaitu Profesor Jeff Wu dalam ilmu statistik di Universitas Michigan mengatakan agar statistik diubah menjadi ilmu data, sedangkan ahli statistik diubah menjadi ilmuwan data. Nah, jurnal yang diterbitkan yaitu Data Mining and Knowledge Discovery. Nah, istilah dari judul tersebut mencerminkan naiknya penambangan data yang merupakan salah satu cara yang populer untuk mengekstraksi informasi dan basis data besar. Yang selanjutnya yaitu tahun 2001, William S. Cleveland menerbitkan Ilmu Data Suatu Rencana Aksi untuk memperluas bidang teknis di bidang statistik. Nah, rencana tersebut untuk memperbesar area utama dalam pekerjaan teknis di bidang statistik, karena rencana tersebut ambisius dan menyiratkan perubahan besar. Nah, bidang yang diubah yaitu ilmu data. Cleveland menerapkan disiplin baru yang diusulkan dalam konteks ilmu, komputer, dan pekerjaan kontemporer dalam penambangan data. Nah, manfaat bagi analis data yang terbatas yaitu karena pengetahuan di antara para ilmuwan komputer tentang bagaimana memikirkan dan mendekati analisis data terbatas, seperti pengetahuan lingkungan komputasi oleh ahli statistik terbatas. Penggabungan basis pengetahuan akan menghasilkan kekuatan yang kuat. Inovasi menyarankan bahwa ahli statistik harus mencari komputasi untuk pengetahuan seperti halnya ilmu data, yaitu matematika pada masa lalu. Nah, Departemen Ilmu Data harus berisi anggota fakultas yang mengabdikan karir mereka untuk kemajuan dalam komputasi dengan data yang membentuk kemitraan dengan ilmuwan komputer. Pada tahun 2002, yaitu peluncuran jurnal tentang pengelolaan data dan database dalam sains dan teknologi. Nah, dalam ruang lingkup yang mencakup deskripsi sistem data, publikasi mereka di internet, aplikasi, dan masalah hukum. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Komite Data untuk Sains dan Teknologi dan teknologi atau Kodata dari International
Council for Science. Nah, yang selanjutnya yaitu ada 4 ketertiban atau kewajiban yang ada di ilmu data spasial. Yang pertama yaitu Geographic Information System atau biasa kita sebut dengan GIS. Nah, GIS sendiri adalah aplikasi pengolahan data spasial dengan menggunakan sistem komputerisasi dengan cara menggabungkan antara data grafis dengan data atribut objek yang menggunakan peta dasar atau peta dasar digital atau basic map yang bergeoferensi bumi. Nah, yang kedua yaitu RDBMS atau biasa dengan Relation Database Management System yang merupakan program yang melayani basis data yang entitas utamanya yang terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel yang lain. Nah, yang ketiga yaitu data analis merupakan kegiatan untuk meneliti dan memeriksa data yang mentah untuk mendapatkan kumpulan data yang lebih akurat sehingga data tersebut dapat dikumpulkan dan menjadi data analis. Yang keempat yaitu big data yang menggambarkan volume besar data baik terstruktur maupun tidak struktur yang biasanya membanjiri bisnis sehari-hari. Nah, di big data itu ada 3 dimensi properti yang dapat menentukan big data itu sendiri, yaitu 3V. Nah, itu dimensinya, yaitu volume, variasi, dan kecepatan. Nah, di volume itu kita berhadapan dengan jumlah data, sedangkan variasi kita mengacu pada jumlah dan jenis data. Nah, yang ketiga yaitu kecepatan yang mengacu pada kecepatan yang memproseskan data tersebut. Nah, model 3V ini merupakan tantangan dari manajemen big data yang hasilnya itu luas, sehingga luas dari 3 properti tersebut. Nah, bukan hanya volume data, akan tetapi jumlah yang harus dikelola. Nah, yang selanjutnya yaitu analis data spasial, yaitu fokus utamanya yaitu untuk mendeteksi pola dan mengeksplorasi serta memodelkan hubungan antara pola tersebut dengan yang lainnya untuk memahami proses yang bertanggung jawab atau pola yang diamati. Nah, kan tadi saya sudah menjelaskan definisi data analis. Yang sekarang yaitu histori data analis. Pada tahun 1947 itu Tukey menciptakan istilah bit yang digunakan oleh Claude Shannon dalam makalahnya. Nah, ya, makalah tersebut pada tahun 1948 yaitu teori matematika komunikasi. Nah, pada tahun 1977 Tukey menerbitkan lagi yaitu analis data eksplorasi dengan alasan bahwa lebih banyak penekanan perlu dilakukan penggunaan data untuk menyarankan hipotesis untuk menguji dan analisis data eksplorasi dan analisis data konfirmasi. Nah, data tersebut harus berjalan secara berdampingan. Nah, itu penjelasan dari saya tentang Introduction to Spatial Data Science dan Spatial Big Data. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan dari saya.
Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.